Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Zaristiara dengan nomor NIM 855749985, mahasiswa semester 3 Prodi PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi organisasi-organisasi yang ada di Indonesia yang terdapat pada mata kuliah konsep dasar IPS. Langsung saja, yang pertama ada organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang muncul akibat kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis karena penduduk pribumi sudah bisa mengenyam pendidikan, namun masih terhalang dana. Itulah yang membuat Dr. Wahidin Sudirohusodo berusaha mengumpulkan dana dengan cara propaganda keliling Pulau Jawa. Ide itu kemudian diterima oleh Dr. Sutomo yang saat itu sedang belajar di Stovia, dan akhirnya pada 20 Mei 1908 ia dan rekan-rekannya mendirikan organisasi di Jakarta bernama Budi Utomo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada awalnya organisasi ini hanya ditunjukkan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya yang kedua ada organisasi Sarekat Islam. Sebelum namanya berubah menjadi Sarekat Islam, sebelumnya organisasi pergerakan nasional ini bernama Sarekat Dagang Islam atau yang disingkat SDI. Pendiri dari SDI ini adalah Haji Samanhudi dan didirikan di Solo pada tahun 1911. Sejak SDI berpindah ke Surabaya dan kepemimpinan saat itu berpindah ke HOS Cokro Aminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. Alasannya yaitu untuk memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya banyak bergerak pada bidang perdagangan. Latar belakang munculnya organisasi ini diawali karena ingin mengimbangi agar persaingan dapat diatasi saat menghadapi pedagang asing. Sarekat Islam jelas memiliki tujuan. Beberapa bidang kegiatan yang dijalankan oleh Sarekat Islam antara lain dalam bidang sosial ekonomi, yaitu memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya dan memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Dalam bidang agama, yaitu memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Organisasi Sarekat Islam berkembang begitu pesat. Karena perkembangannya yang pesat, Sarekat Islam menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya yang ketiga ada organisasi Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI. Merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan nasional yang awalnya didirikan oleh Belanda pada tahun 1908, yakni oleh Sultan Kasanjangan Soripada dan RM Noto Suroto. Namun pada tahun 1923, organisasi ini justru berjuang dari jauh untuk mempelopori kemerdekaan untuk Indonesia saat itu. Pada tahun 1925, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkemuka adalah Dr. Sutomo dan Muhammad Hatta. Perhimpunan Indonesia yang semula bernama Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyannya Indonesia Merdeka Sekarang. Sifat organisasi berubah drastis dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Mereka mengambil keputusan untuk memegang prinsip non-koperasi. Ide-ide tentang persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di Hindia Belanda. Dampaknya, ide-ide tersebut memengaruhi organisasi pergerakan nasional di tanah air.
para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah satu bangsa walaupun berbeda suku, bangsa, dan agama. Kesadaran inilah yang memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian selanjutnya yang keempat ada organisasi Partai Indonesia Raya atau yang disingkat Parindra. Didirikan pada Kongres Bersama antar organisasi tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 oleh Dr. Sutomo dan tokoh-tokoh nasionalis moderat Indonesia. Latar belakang pembentukan Parindra bermula dari keinginan golongan priai cendekiawan Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Parindra menempuh jalur politik, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam bidang sosial, Parindra mendirikan perkumpulan buruh tani bernama Rukun Tani. Selain itu, Parindra juga rutin menyebarluaskan gagasan kemerdekaan dengan membentuk percetakan, majalah, dan surat kabar yang dikelola secara mandiri. Dalam bidang ekonomi, Parindra berhasil mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya serta mendirikan Koperasi Masyarakat Pribumi. Selanjutnya yang kelima ada Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat PNI. Adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI ini didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PNI baru memasuk jumlah Perdana Menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada 1950-an dan 1960-an. PNI dianggap radikal karena beberapa aksinya. Yang pertama, PNI mengusung visi yang mengusik status quo pemerintahan kolonial Hindia Belanda seperti self-help, non-kooperatif, dan marhainisme. Yang kedua, PNI melakukan kegiatan yang dianggap provokatif di mata pemerintahan kolonial Hindia Belanda, seperti penerbitan surat kabar, Persatuan Indonesia dan Banteng Priangan, kemudian penciptaan pelatihan pendidikan beserta bank bagi rakyat, dan bantuan hukum bagi warga yang membutuhkan. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan tersebut dianggap sebagai upaya penyebaran gagasan oleh pemerintahan kolonial. Atas dasar itulah, petinggi PNI seperti Insinyur Soekarno ditangkap dan diadili. Pasca kekosongan tokoh sentral itulah, PNI nantinya terpecah dan berubah menjadi dua organisasi yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada organisasi Putra. Organisasi Putra atau kepanjangan dari Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pemerintahan Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Strukturnya organisasi Putra dimulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah yang dibagi sesuai dengan tingkatannya yaitu Shu, Ken, dan Gun. Organisasi Putra juga mempunyai beberapa orang penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Tujuan Putra adalah untuk membentuk kaum nasionalis dan intelektual untuk mengabdikan tipu daya dan tenaga demi untuk keperluan perang melawan sekutu. Dan diharapkan dengan benarnya pemimpin orang Indonesia, karenanya rakyat akan mendukung penuh aktivitas yang dikerjakan ini. Dalam tempo singkat, organisasi Putra dapat berkembang mencapai ke daerah dengan anggotanya dan kelompok organisasi profesi seperti Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio, dan Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia,
Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar Indonesia, serta Ikatan Sport Indonesia. Demikianlah itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.